Wasallam akan mengingatnya. Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolongnya. Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkannya, dan terkhususnya dia akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi di yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi Muhammad sallallahu. Kalau kita menginginkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah dan di sisi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat terkhususnya, yaitu kita harus memperbanyak sholawat minimal 1000, 2000, 10.000. Artinya apa Ustaz? Sekarang kita mungkin merasa biasa saja, tetapi nanti di akhirat insya Allah yang biasa tadi akan menyelamatkan kehidupan kita. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli, beliau berkata bahwasanya diri kita ini dibagi menjadi 3/3. As-sulusu fis sulus. As-sulusul awal, kata beliau, bagian 1/3 dari kita ini akan kembali kepada kita, dan 1/3 lagi akan kembali kepada Allah, dan 1/3 lagi akan kembali untuk dimakan oleh cacing. Yang pertama 1/3 itu apa Ustaz? Yang pertama yaitu amal ibadah kita. Sebanyak apa kita beramal soleh di dunia ini, maka itu akan kembali untuk kita. Dan itulah teman yang setia, akan menemani kita. Tidak akan pernah dia luput sedikit pun meninggalkan kita. Tapi keluarga kita, setelah kita diantarkan ke alam kubur, setelah itu pun iya kalau seandainya ingat, tapi kebanyakan lupa. Padahal kita di alam barzakh sangat membutuhkan doa-doa daripada sanak saudara kita, khususnya keluarga kita. Kemudian 1/3 yang kedua adalah jasad kita ini, badan yang kita rawat, badan yang senantiasa kita berikan perawatan yang luar biasa, dan apalagi kita jaga daripada terik mata panas matahari. Semuanya ini untuk dimakan cacing, tak ada lagi nanti sisanya. 1/3 yang sisanya apa Ustaz? 1/3 dikembalikan untuk Allah, yaitu roh kita. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dunia ini diperumpamakan seperti bagaimana kita mencelupkan jari kelingking kita ke dalam air laut. Kira-kira jari kelingking kita ini kita masukkan ke dalam air laut, kemudian kita angkat, ada apa tidak sisanya air laut itu? Seperti itulah kehidupan dunia ini. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Maka ada suatu ketika peristiwa Nabi Ya'qub alaihissalam dengan temannya beliau, malaikat maut. Kalau ayah orang suka berteman dengan malaikat maut, nanya kan? Nanya kan? Boleh saja. Jadi kalau Nabi Ya'qub ini sukanya berteman dengan malaikat maut. Saking seringnya beliau berkunjung. Kalau kita jangan dulu. Tidak usah berkunjung malaikat maut, nanti saja. Saking seringnya mereka bersilaturahim, dan memang didatangi terus. Siapa yang didatangi Ustaz? Nabi Ya'qub, karena teman dekat. Apa yang terjadi Ustaz? Suatu ketika
Nabi Yakub berpesan, wahai malaikat maut, nanti kalau seandainya menjelang mautku 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, kabari, harus dikabari gitu. Enak juga ya kalau begitu. Gimana ya? Kita begitu, Ustaz Ali. Enak gitu kan? 1 hari sebelumnya sampaikan gitu. Supaya saya tinggalkan semua maksiat. Atau sebelum sholat, saya matinya waktu sholat, kan begitu. Atau hari Jumat. Akhirnya apa yang terjadi, Ustaz? Tiba-tiba datang setelah bertahun-tahun. Wah, katanya, kamu datang ke sini silaturahim atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Nabi Yakub. Akhirnya malaikat maut mengatakan, saya datang ke sini mencabut nyawamu, bukan untuk silaturahim. Katanya begitu. Lah, bukankah kemarin kita sudah berjanji? Nanti kalau seandainya 1 tahun atau beberapa hari lagi sebelum saya dicabut nyawanya, kau kabari. Baru dengan marahnya Nabi Yakub bertanya seperti itu. Nabi, kalau kita gimana? Ya, itu Nabi. Beliau saja takut. Kalau kita, jangan sampai biasa-biasa saja. Kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Beliau mengatakan, saya sudah sering datang kepadamu, tapi engkau lupa, katanya. Apa yang kau lupakan? Apa tandanya kau datang ke sini? Lihat tubuhmu, wahai Nabi Yakub. Yang dulunya tubuhmu kekar kuat, sekarang sudah melemah. Itu katanya. Ya, yang muda pun banyak yang lemah, ya. Iya. Apalagi kalau udah gemuk. Ya, jalan pun susah, itu berarti sudah melemah itu. Yang kedua apa, Ustaz? Lihat lagi tubuhmu. Yang dulu kamu kalau seandainya berjalan perkasa, seakan-akan engkaulah yang paling kuat di muka bumi ini. Kan itu? Apalagi laki-laki, badannya tegak. Ya. Sekarang lihat tubuhmu, apa yang terjadi? Pinggangmu sudah mulai bungkuk, katanya begitu. Kemudian yang terakhir, lihatlah rambutmu yang dulunya hitam, sekarang sudah memutih. Apalagi kurang? Banyak yang putih di sini. Yang putih-putih, ayo. Nah, ini udah jam 9:30. Sebenarnya belum masuk intinya ini. Masih pemanasan. Masih pemanasan. Udah, apa gimana Ustaz yang ganti? Lanjut terus. Nah, Ustaz ingin menyampaikan pesannya Nabi Muhammad SAW, singkat padat. Ya, ya. Kalau sudah tentara yang begitu ya. Ayah P. Ustaz ingin menyampaikan ini, pesan ini kalau kita ingin buka banyak buku. Salah satunya ada buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab Nasaihul Ibad, dan itu sangat bagus sekali. Kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk seorang hamba. Kita ini hamba kan? Nah, berarti belilah buku itu. Gitu. Maksudnya begitu. Kalau nggak bisa belinya, datang ke Ustaz. Gitu. Nah, apa katanya dalam buku itu? Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang nanti zaman, ya sekarang ini, di mana orang itu melupakan 5 perkara dan mereka sangat mencintai 5 perkara. Dan ini kita termasuk, apalagi yang sekarang ini. Sekarang itu kita lihat orang berbuat maksiat pun sudah tidak ada malunya. Itu bunda ya? Malu-maluin. Tidak ada malunya lagi. Makanya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwasanya fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Ya, banyak sekarang tidak malu, tidak sholat, tidak malu. Ya kan? Punya anak, malah anaknya itu yang mengingatkan, bapak tidak sholat, tapi biasa saja.
Nah, yang pertama apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Sekarang itu banyak orang yang cinta dunia tapi lupa